Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu To Aris Channel. Jadi di sini khusus untuk video ini kita akan bahas mengenai tes wawasan kebangsaan part satunya, teman-teman. Karena udah pada video sebelumnya kita udah bahas tes intelijensi umum ya. Mungkin yang belum lihat videonya bisa dilihat di video sebelum yang kami upload ini ya, teman-teman. Dan untuk tes wawasan kebangsaan kali ini kami sudah menyediakan beberapa subtema seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, pokoknya masih banyak yang lainnya. Nanti kita akan sajikan di soal-soal yang akan kita bahas berikut ini ya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman tetap jangan lupa untuk mendukung video kami, baik yang kali ini maupun yang kedepannya nanti. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalain notifikasinya ya teman-teman sekalian. Kemudian sebarin video ini ke teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut pada soal berikut ini. Soal nomor 1, yaitu subtema Pancasila. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Widyoningrat, E. Supomo. Pembahasan. Nama Pancasila itu pertama kali dipilih oleh Insinyur Soekarno atas saran dari ahli bahasa, di mana beliau mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama nasionalisme ataupun kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, kemudian yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, serta yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jawabannya adalah C. Insinyur Soekarno. Soal nomor 2, subtema Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Pembahasan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden itu sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-7, yang mana telah diamandemen sebanyak 1 kali, yang isinya antara lain yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 kali. Soal nomor 3, NKRI. Sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan, banyak dibentuk organisasi maupun badan-badan yang bertugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Badan yang bertugas untuk menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka adalah A. PPKI, B. Budi Utomo, C. Panitia 9, D. BPUPKI, E. Heiho. Pembahasan. Jadi kita bahas dulu teman-teman satu persatu, yaitu dari yang pertama PPKI. PPKI itu sebenarnya tugas pertamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut poin-poinnya, yaitu yang pertama, mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau bisa kita singkat dengan KNIP, di mana untuk membantu tugas presiden sebelum adanya DPR ataupun MPR-nya terbentuk gitu. Kemudian untuk yang kedua, Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu
berperan dalam kemerdekaan Indonesia ya teman-teman, antara lain di mana yang pertama memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemudian membiayai anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. Kemudian yang ketiga memajukan pertanian, peternakan serta perdagangan. Yang keempat memajukan teknik dan industri. Yang kelima menghidupkan kembali seni dan budaya Indonesia. Kemudian untuk yang C yaitu panitia 9. Apa sih tugas panitia 9 itu? Jadi panitia 9 itu tugasnya lebih ke merancang teks proklamasi yang kemudian dijadikan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang D, BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk sebagai perwujudan dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, di mana BPUPKI itu bertugas menyelidiki serta menyampaikan pendapat. Kemudian selanjutnya disampaikan lagi kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka. Jadi otomatis jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk yang terakhir Heiho. Heiho itu dibentuk sebagai pekerja kasar di satuan militer Jepang. Jadi oleh karena itu Heiho itu sebenarnya tidak ada perwira yang diangkat dari anggota perwiranya, yaitu orang Jepang seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, BPUPKI. Soal nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika. Setiap negaranya mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh laut memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret 1980, batas wilayah laut Indonesia selebar A. 3 mil, B. 12 mil, C. 20 mil, D. 200 mil, E. 150 mil. Pembahasan. Jadi berdasarkan zona ekonomi eksklusif batas wilayah laut teritorial Indonesia, teman-teman, yaitu selebar 200 mil. Di mana pengukuran ini ditarik dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Kemudian ZEE ini ataupun Z ini adalah wilayah laut yang mana sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada batas ini Indonesia berhak untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi jawabannya yaitu yang D, 200 mil. Soal nomor 5. Subtema nasionalisme. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Pembahasan. Jadi pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia itu diatur oleh kolonial Belanda, yang mana hal-halnya itu menjadi sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Jadi jawabannya yang E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Soal nomor 6. Subtema integritas. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen expired, D. Komponen koreksi, E. Komponen struktural. Pembahasan. Bahwasanya di sini yang mengatakan bahwa pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah dan integritas lembaga itu adalah komponen internal ya teman-teman. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A, komponen internal. Soal nomor 7. Subtema bela negara. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Pembahasan kalau kita perhatiin teman-teman semuanya yaitu bagian dari bentuk bela negara, tapi di sini adalah yang hak teman-teman.
ya, bukan kewajiban kita tapi hak itu yang kita peroleh gitu. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 teman-teman dijelaskan bahwa warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, memperoleh pendidikan. Soal nomor 8. Subtema pilar negara. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, di antaranya A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif. B. Tingginya resiko konflik sosial. C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat. D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara. E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Pembahasan. Jadi ada pun beberapa alasan pokok teman-teman dalam proses amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR, diantaranya yaitu yang E, yaitu untuk membatasi kekuasaan presiden, di mana kekuasaan tersebut terlalu lebih mengedepankan kepentingan dari presiden itu sendiri, sehingga lembaga eksekutif ini yang dirasa lebih dominan dan cenderung bersifat personal. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Subtema bahasa Indonesia. Cermati paragraf berikut. Rumah sakit yang ditata dengan baik pasti tertib, aman dan bersih. Karena itu, pengunjung selalu berdatangan tanpa henti. Untuk itu, petugas rumah sakit membuat jadwal agar pengunjung memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk titik-titik-titik orang sakit. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang dalam paragraf tersebut adalah A. Memantau, B. Melayat, C. Menjenguk, D. Mendatangi, E. Melawat. Jadi pembahasannya, kalau kita perhatiin ini adalah bagian dari diksi ya teman-teman, yaitu pemilihan kata yang tepat. Jadi kalau kita bahas tentang diksinya atau pemilihan kata yang tepatnya, maka makna dari kalimat tersebut bisa menjadi jelas seperti itu jadi pengertiannya. Dan kata yang tepat untuk tanda kutip melihat orang sakit ya adalah yaitu menjenguk. Jadi jawabannya yang C. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita bahas ya dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 9 dari tes wawasan kebangsaan. Jadi semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan teman-teman dan menambah motivasi teman-teman sekalian untuk senantiasa belajar mempersiapkan diri menjelang tes CPNS tahun 2021 mendatang. Insya Allah perjuangan teman-teman gak akan pernah sia-sia. Allah itu akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut ingin mengubah nasibnya itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.